Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman IPA kelas 7 Bab 5 Klasifikasi Makhluk Hidup bagian yang ketiga. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama kingdom Monera, organisme tanpa membran inti sel. Yang kedua kingdom Protista, organisme yang memiliki jaringan sederhana. Yang ketiga, kingdom fungi atau jamur. Yang keempat, kingdom plantae atau tumbuhan. Dan yang kelima adalah kingdom animalia atau hewan. Kita bahas yang pertama tentang kingdom Monera. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang memiliki sifat prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti sel. Karakteristik umum dari kingdom Monera adalah yang pertama bersifat prokaryotik. Kemudian tidak memiliki organel, mikroskopis, uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding sel, memiliki DNA sirkuler, kosmopolit atau dapat ditemukan di mana saja, dan reproduksi secara vegetatif, membelah diri atau fragmentasi. Contoh dari anggota kingdom Monera adalah golongan bakteri dan alga biru atau cyanobacteria. Bakteri dapat bereproduksi secara paraseksual atau pertukaran materi genetik. Alga biru dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen antosianin. Alga biru juga dapat mengikat nitrogen bebas karena dia memiliki sel heterokista. Monera dapat berperan sebagai organisme yang menguntungkan maupun yang merugikan manusia. Di sini di tabel ada contoh daripada Monera beserta dengan peranannya. Misalkan bakteri Acetobacter sillinum berfungsi untuk pembuatan nata de coco. Kemudian ada bakteri dari Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt, Acetobacter aceti untuk pembuatan cuka, Rhizobium untuk pembuatan pengikatan N2 atau nitrogen bebas. Kemudian juga ada bakteri biosida alami. Kemudian juga ada alga biru yang berfungsi atau memiliki peran pengikatan nitrogen bebas, alga biru yang juga sebagai sumber dari protein sel tunggal atau PST, yaitu spirulina. Dan juga ada bakteri Clostridium tetani yang menjadikan dia memiliki fungsi atau peranan yang merugikan, yaitu dapat menyebabkan tetanus. Kemudian yang kedua adalah kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik, artinya sudah memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. Protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Protista mirip hewan atau protozoa, yang kedua Protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, dan yang ketiga Protista mirip jamur. Protista yang mirip hewan atau protozoa tersusun atas satu sel atau uniseluler. Contohnya Plasmodium, Amoeba proteus, Trypanosoma gambiens, dan juga Paramecium caudatum. Struktur sel dari protozoa tidak memiliki dinding sel dan juga bersifat heterotrof. Sedangkan protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang bentuknya menyerupai tumbuhan, namun tidak memiliki organ akar, batang, dan daun. Contoh protista mirip tumbuhan yaitu golongan rumput laut seperti Gracilaria, Gelidium, Eusema, dan juga Spirogyra. Protista mirip tumbuhan memiliki dinding sel dan mampu berfotosintesis karena memiliki pigmen fotosintesis. Sedangkan protista mirip jamur memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof dengan cara menguraikan atau menelan zat makanan. Contoh protista mirip jamur adalah Phytophthora infestan dan juga Saprolegnia. Kemudian kingdom fungi atau jamur. Kingdom fungi atau jamur memiliki ciri-ciri bersifat eukariotik, sel berupa hifa atau benang, dinding sel terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas, dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Struktur tubuh jamur ada yang uniseluler berupa benang dan memiliki bentuk tertentu yang dapat dilihat oleh mata kita.
Jamur hidup dengan cara menguraikan senyawa organik menjadi anorganik. Selain itu, beberapa jamur juga hidup sebagai parasit pada organisme lainnya. Peranan jamur dalam ekosistem adalah sebagai pengurai atau decomposer. Kingdom Plantae atau tumbuhan. Kingdom Plantae memiliki karakteristik: satu, eukariotik, yang kedua, memiliki dinding sel, yang ketiga, memiliki kloroplas, yang keempat, jaringannya terdiferensiasi menjadi organ akar, batang, dan daun. Kingdom Plantae berperan sebagai produsen karena dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Tumbuhan berkembang biak dengan menghasilkan spora atau juga biji. Tumbuhan yang menghasilkan atau berkembang biak dengan spora yaitu kelompok lumut dan juga paku. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji terdiri atas dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan juga tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup berdasarkan keping bijinya dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Yang terakhir adalah tentang Kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Animalia memiliki karakteristik: yang pertama eukariotik, yang kedua tidak memiliki dinding sel, yang ketiga multiseluler, yang keempat heterotrof, yang kelima secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas dan mendapatkan makanan dari organisme lain. Struktur tubuh hewan yang paling sederhana adalah golongan porifera yang menempel di dasar lautan, sedangkan yang paling kompleks adalah golongan chordata. Hewan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata dan juga vertebrata. Invertebrata artinya golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya cacing, kerang, dan juga cumi. Sedangkan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki ruas tulang belakang, contohnya ikan, katak, ular, burung, dan juga sapi. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran IPA kelas 7, bab yang kelima, bagian yang kedua, yaitu tentang klasifikasi 5 kingdom. Untuk bagian yang lain bisa dilihat linknya di deskripsi ataupun daftarnya di playlist. Semoga bermanfaat dan terima kasih.